saya Jono Adriano Kembaran dengan NPM 2305030174. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan teori dan model host. Yang pertama, teori host dalam pendidikan dasar. Dalam konteks pendidikan dasar, teori host memandang peserta didik sebagai host atau subjek utama pembelajaran yang memiliki karakteristik tertentu yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Artinya, hasil belajar siswa tidak hanya ditentukan oleh materi atau guru, tetapi juga oleh kondisi internal siswa itu sendiri. Yang kedua, peserta didik sebagai host. Sebagai host, siswa SD memiliki karakteristik khas yang perlu dipahami guru. Antara lain, yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif atau berpikir konkret. Yang ketiga, perkembangan emosi dan sosial. Yang keempat, latar belakang keluarga dan budaya. Dan yang kelima, motivasi dan minat belajar. Yang ketiga, faktor-faktor host dalam pendidikan dasar, yaitu yang pertama ada faktor biologis yang berupa usia 6-12 tahun, kesehatan dan status gizi, dan kelelahan fisik. Dampaknya yaitu anak yang sehat dan bugar lebih mudah fokus dan aktif belajar. Dan selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu dapat berupa motivasi belajar, minat dan bakat, kepercayaan diri, dan kondisi emosi. Dampaknya siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif dan berprestasi. Selanjutnya ada faktor kognitif yang berupa tahap perkembangan berpikir konkret atau Piaget dan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung, dan gaya belajar atau visual, auditory, kinestetik. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya yang berupa lingkungan keluarga, dukungan orang tua, nilai dan kebiasaan budaya, dan interaksi dengan teman sebaya. Dan selanjutnya ada faktor perilaku belajar yang berupa disiplin, kebiasaan belajar, kemandirian, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit model host dalam pendidikan dasar. Pengertian model host dalam pendidikan dasar yaitu merupakan adaptasi dari model host, agen, dan environment, yang dimana host yaitu peserta didik, agen yaitu pembelajaran atau guru, materi dan metode, environment merupakan lingkungan belajar. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan belajar siswa terjadi karena interaksi ketiga komponen tersebut. Yang kedua, komponen model host dalam pendidikan dasar. Yang pertama ada host atau peserta didik, yang dimana yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat dan motivasi, dan yang ketiga kemampuan awal, dan yang terakhir kondisi fisik dan psikologis. Selanjutnya ada agen atau agen pembelajaran yang meliputi yang pertama guru, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode dan model pembelajaran, yang keempat media dan sumber belajar, dan yang kelima penilaian pembelajaran. Selanjutnya ada environment atau lingkungan belajar yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Hubungan antar komponen yaitu pembelajaran akan aktif jika host siap belajar, agen sesuai dengan karakteristik siswa, environment mendukung proses belajar. Contoh penerapan model host di SD yaitu contohnya pembelajaran tematik kelas 4. Host siswa kelas 4 dengan gaya belajar beragam. Agen guru menggunakan model pembelajaran tematik dan media visual. Environment kelas kondusif dan kolaboratif. Hasilnya itu siswa lebih aktif, antusias, dan mudah memahami materi. Manfaat teori dalam model host dalam pendidikan dasar yaitu pertama, membantu guru memahami karakteristik siswa SD. Yang kedua, mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas
pembelajaran. Yang keempat, mendukung perkembangan holistik siswa. Dan yang kelima, menjadi dasar pengembangan strategi pembelajaran inovatif. Sekian penjelasan dari saya tentang teori dan model host. Terima kasih.